Oke, kita bertemu lagi di video tutorial kita yang selanjutnya. Setelah yang kemarin kita sudah buat jam digital yang akan kita kembangkan lagi atau bisa kita kembangkan lagi untuk menentukan kalkulator digital. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita akan membuat jam analoginya. Oke, bisa dilihat saya sudah siapkan contohnya di sini. Oke, nanti hasil jadinya akan bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini. Di sini saya punya jam AP. Berarti di sini kita akan membutuhkan beberapa layer ya. Oke, langsung saja. Kita close. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini berarti kita punya layer background ya, sebagai background atau latarnya. Lalu ada jarum pendek, jarum panjang untuk menit, yang tadi jarum pendek untuk jam ya, dan jarum detik yang biasanya lebih panjang atau yang berwarna berbeda. Oke. Lalu untuk menambahkan efeknya, saya di sini nambahkan satu layer kaca. Ini bisa kita tambahkan untuk pemanis saja. Lalu di sini ada satu layer action. Nah, di layer action ini adalah layer yang berisi action script kita atau coding kita. Bisa lihat codingnya cukup sedikit, tidak terlalu banyak. Oke. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara membuat jam ini. Oke, kita buat dokumen flash baru. Berarti tadi kita sudah siapkan beberapa layer ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Background, jam, menit, detik, kaca, satu lagi berarti action, 6. Oke, untuk halamannya kita perkecil dulu. Jangan terlalu besar, misalkan 200 kali 200. Oke, seperti ini cukup. Selanjutnya berarti kita mulai bekerja di layer 1 atau kita bisa rubah dulu jadi BG, background, ini JR jam, ini JR menit, ini JR detik, ini kaca, lalu ini action. Oke. Di background berarti kita siapkan lingkaran sebagai backgroundnya. Nah, di sini kita hilangkan dulu garisnya. Kita isikan fillnya misalkan abu-abu gelap atau hitam lah. Hitam atau bisa kita isikan dengan gradient, itu sesuai dengan kebutuhan saja. Sekarang kita coba menggunakan gradient. Yap. Kita pindahkan di tengah. Oke, cukup. Kita copy saja. Kita tekan CTRL-C lalu kita pastekan di tempat yang sama dengan menekan CTRL-Shift-V. Lalu kita kecilkan menggunakan Free Transform Tool. Kita kecilkan, jangan lupa tekan Shift-Alt agar dia mengecil ke tengah. Kalau kita rubah warnanya, kalau yang tadi jadi abu-abu terang seperti ini atau kurang gelap, berarti sedikit lagi kita naikkan. Kita sedikit lagi naikkan, yep, cukup. Terlalu gelap, mungkin cukup yang tadi ya. Oke, kita besarkan sedikit lagi. Yep, terlalu besar. Oke, cukup. Oke, nah sekarang sudah jadi lingkarannya. Berarti sekarang tugas kita tambahkan nomor-nomornya. Oke, berarti di sini kita tambahkan teks
Kita pilih static text saja, kita tambahkan 12. Kita rubah warnanya misalkan jadi putih. Kita letakkan di tengah-tengah. Cukup, kita kopikan ctrl cv, kita letakkan di bawah untuk 6. Kita kopikan lagi ctrl cv, kita letakkan di tengah. Nanti kita bisa edit teksnya masing-masing. ctrl cv, kita letakkan untuk samping yang satunya. Oke, sekarang kita tinggal edit ininya saja. Kita rubah ini jadi 3, ini jadi 6, ini jadi 9. Ini cukup. Yap. Nah, sekarang berarti kita tinggal buat satu lagi lingkaran kecil. Kita bisa copy dari sini. Terus sebagai pusat dari jarumnya. Beri warna hitam saja. Masih terlalu besar. Kita bisa perbesar dulu untuk memperkecilnya. Oke, kita perkecil lagi. Yap, cukup. Cukup. Ops, sebentar. Kita perbesar. Oke, cukup segini ya. Nah, oke, background sudah ada. Jadi sekarang tinggal kita membuat jarumnya. Jarum jam kita bisa manfaatkan dengan menggunakan pen tool atau line. Berarti kita di sini rubah menjadi 20. Ops, maaf. Line, kita buat line. Cara buat jarumnya kita bisa gunakan line. Tinggal kita perbesar saja garisnya. Terlalu besar, kita ganti jadi 10. Kita pasangkan di sini. Perkecil lagi jarumnya. Oke, cukup. Jadi kita tinggal membuat satu jarum lagi. Kita bisa copy dari sini, pastekan di sini. Kita buat sedikit lebih panjang. Oke, cukup. Jarum detik sama kita pastekan di sini. Kita buat lebih panjang, tapi lebih tipis. Jadi kesulitan kita bisa hilangkan dulu yang lainnya. Dalam menu jam jadi 10 dan jarum detik 5 kita berikan warna yang berbeda, merah. Cukup. Jadi seperti ini ya. Oke,
Nah, kalau sudah, berarti kita hanya perlu memberikan masing-masing, bukan, maaf, maksudnya kita rubah masing-masing dari jarum tersebut menjadi bentuk simbol dengan tipe movie clip. Oke, tadi kita hilangkan semua, kita munculkan satu-satu jarum jam. Kita bisa buat modify untuk simbol, kita pilih movie clip, lalu registrationnya kita pilih di bawah. Nah, misalkan saya beri nama jam, kita hilangkan jarum menit, kita tampilkan sama, kita tekan rubah menit, movie clip, registration di bawah. Oke, lalu untuk detik sama, detik, movie clip, dan registration di bawah. Oke. Nah, sekarang kita isikan instance name-nya masing-masing. Misalkan ini jadi detik atau jarum detik. Hilangkan, kita ubah jarum menit, kita berikan instance name jarum menit. Lalu untuk jarum jam juga sama, kita isikan jadi jarum jam. Oke, cukup. Kita tampilkan lagi semuanya. Berarti semuanya sudah kita berikan nama. Sekarang kita bisa buat efek kacanya. Dari efek kaca kita bisa copy dari sini, dari background, kita Ctrl Shift V. Oops, maaf, paste di kaca ya, Ctrl Shift V. Nah, seperti itu. Lalu buat warnanya menjadi orange. Oke, lalu kita convert menjadi grafik. Kita pilih ini di tengah saja. Nah, lalu colornya kita rubah jadi alpha. Nah, seperti itu. Cukup seperti ini. Lalu di action kita tinggal tambahkan